Halo semuanya, kembali lagi bersama dengan Jian Tutorial, dan di video ini saya mau sharing tentang bagaimana cara retargeting atau mentarget ulang atau menjangkau ulang orang-orang yang sudah pernah menonton video kita di YouTube, kemudian kita berikan penawaran atau kita berikan iklan ya, melalui iklan di Google Ads gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pernah mengalami ya, misalnya teman-teman habis menonton satu video, misalnya video tentang kesehatan, ada podcast orang dokter gitu yang ngomongin tentang kesehatan. Kemudian di lain waktu atau di beberapa saat kemudian, kita membuka website ya, baca berita, di situ ada iklan produk yang berkaitan dengan masalah kesehatan yang tadi kita tonton di YouTube. Kita buka Gmail, mau buka email, nanti ada iklan yang berkaitan dengan video yang tadi kita tonton di YouTube. Nah, itu adalah bentuk dari retargeting atau praktek dari retargeting penonton yang ada di channel YouTube, kemudian kita sodori iklan melalui iklan di Google Ads ya. Nah, tentu kalau ini dilakukan dengan benar, dengan tepat, ini akan sangat menguntungkan ketika kita menjual produk atau jasa ke penonton kita yang sudah menonton video kita di YouTube. Nah, kalau teman-teman mau tahu caranya bagaimana cara mengumpulkan penonton yang sudah pernah nonton video kita, menonton video tertentu atau menonton video apapun di channel YouTube kita, kemudian bagaimana cara menarget ulang melalui Google Ads, maka di video ini saya akan jelaskan bagaimana caranya. Nah, tujuan dari kita mengumpulkan kemudian mentarget ulang ini tentu adalah untuk mempromosikan produk atau jasa yang sesuai. Ya, kemudian di mana tempat-tempat iklan yang akan muncul ya, iklan kita akan muncul setelah orang-orang itu kita kumpulkan. Ya, iklan kita akan muncul di YouTube ya, diantaranya, kemudian di Gmail, di penelusuran Google, kemudian di display, iklan display yang tampil di website-website yang menggunakan iklan dari Google ya, dan juga di Discovery. Discovery ini muncul di beberapa tempat di produknya Google gitu. Nah, jadi orang-orang yang sudah kita kumpulkan tadi, sudah kita tentukan kriterianya, menonton video tertentu misalnya, nanti akan terasa dihantui oleh iklan kita. Dia buka aplikasi yang masih berkaitan dengan Google, akan mendapatkan iklan yang sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi. Misalnya seperti itu. Sekali lagi, kalau ini dilakukan dengan tepat, tentu iklan kita akan sangat menguntungkan. Ya, penjualannya, tingkat konversinya akan sangat tinggi. Nah, tapi sayangnya tidak semua orang langsung bisa praktek untuk mengikuti tutorial ini, teman-teman ya. Ada syaratnya. Jadi di video ini saya nggak akan mengajarkan bagaimana cara membuat akun Google Ads, makanya teman-teman harus sudah punya akun Google Ads yang aktif ya syaratnya. Jadi nanti kita akan langsung praktek menggunakan akun Google Ads yang sudah ada, yang sudah aktif. Nah, kemudian kita juga harus punya channel YouTube yang akan ditautkan. Channel YouTube ini harus sudah ada videonya ya. Jadi agar nanti kita bisa mengambil datanya orang-orang yang sudah pernah menonton video kita di channel YouTube kita. Oke, sekarang kalau sudah punya syarat ini ya, dua persyaratan ini, kita bisa langsung praktek bagaimana cara mengumpulkan audiensnya, mengumpulkan orang-orang yang sudah pernah menonton video kita, kemudian bagaimana cara mentarget ulang atau memberikan penawaran melalui iklannya. Oke, sekarang kita sudah ada di dashboard Google Ads ya. Jadi di sini saya akan langsung sudah login di akun Google Ads saya. Kemudian untuk yang pertama kali, kita akan mengumpulkan orang-orang yang sudah pernah menonton video kita di channel YouTube kita ya. Kemudian akan kita jadikan satu gitu ya. Nah, langkah pertama kita akan menautkan akun Google Ads ini dengan channel YouTube yang kita miliki, atau channel YouTube orang lain, teman kita yang kita kenal, yang bisa kita ajak untuk kerjasama juga bisa, gitu. Jadi syaratnya channel YouTube tadi bukan harus milik kita sendiri ya, bisa milik teman atau milik orang lain, atau di akun email lain juga bisa. Misalnya ini akun Google Ads-nya dengan akun yang untuk channel YouTube-nya itu emailnya berbeda, itu bisa. Oke, di halaman dashboard ini kita langsung menuju ke menu admin ya, di sini. Admin, kemudian menu akun tertaut ya, di sini ya, akun tertaut. Nah, di sini ada beberapa akun produknya Google yang bisa kita tautkan ya, dan langsung saja kita akan menuju ke YouTube ya, karena kita akan menautkan akun channel YouTube kita. Kita klik detail. Ya, karena di sini belum ada channel YouTube yang sudah saya tautkan, maka di sini munculnya seperti ini, dan kita bisa tambahkan channel YouTube ya, klik di sini. Kemudian kita cari nama channel YouTube yang akan kita tautkan.
Ya, misalnya saya akan menautkan akun channel ini ya, Jian Tutorial. Ya, ini ada ya, Jian Tutorial dengan subscriber sekian. Ya, ini pastikan ini jangan salah channel gitu ya. Nah, di sini kita ditanya apakah channel ini milik kita sendiri. Maksudnya milik sendiri itu satu email ya, satu akun email untuk Google Ads dan untuk channel. Kalau misalnya itu di email yang lain, maka anggap saja itu adalah milik orang lain gitu. Nah, kalau misalnya milik sendiri satu akun channel, ini tinggal klik di sini, kemudian klik buka YouTube, nanti akan ada konfirmasi untuk menautkan di email yang sama ya, untuk email yang kita gunakan sebagai akun Google Ads dan email sebagai channel YouTube. Ya, tapi karena ini emailnya berbeda, maka saya akan klik yang ini. Channel ini milik orang lain. Ya, orang lain maksudnya adalah di email yang lain. Maka saya akan menuliskan alamat email di sini, email yang kita gunakan untuk membuat channel YouTube ini. Ya, setelah kita masukkan alamat email ini, kemudian kita mengirimkan permintaan. Kirim permintaan, nanti akan ada email yang dikirim ke email ini, alamat ini. Kemudian untuk konfirmasi penautan ini, kita klik kirim permintaan. Nah, sekarang sedang menunggu persetujuan ya statusnya. Jadi kita tinggal buka email tadi, email yang kita gunakan untuk channel YouTube ini. Kemudian nanti ada untuk konfirmasi penautan dengan akun Google Ads ini. Oke teman-teman, jadi sekarang saya buka akun Gmail ya, email yang digunakan untuk channel Jian Tutorial tadi. Ada email dari Google Ads seperti ini ya. Anda mendapatkan permintaan untuk menautkan channel YouTube Anda ke akun Google Ads. Kita buka saja. Nah, kemudian ada informasi seperti ini ya. Ini dibaca saja informasinya. Kemudian kita klik tinjau permintaan, penautan ya. Kita klik. Nanti akan dibawa ke YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio akan muncul seperti ini ya. Kita tinggal berikan saja nama di sini. Nama di sini, nama link adalah nama akun Google Ads-nya ya, untuk mengidentifikasi saja. Itu jadi untuk mengetahui misalnya channel kita ditautkan ke beberapa akun Google Ads ini bisa gitu. Nah, akun Google Ads yang tertaut ke channel ini bisa memiliki akses yaitu jumlah penayangan ya, bisa membaca jumlah penayangan, kemudian bisa melakukan pemasaran ulang dan bisa interaksi ya. Ini kita bisa baca. Ini biarkan saja kita centang semua, kita berikan semua tiga-tiganya, kemudian kita klik tautkan. Oke, sekarang sudah kita lakukan penautan dari sisi channel YouTube dan kita buka lagi di akun Google Ads. Kita refresh di sini, kita perbarui, maka nanti statusnya sudah tertaut ya, sudah ditautkan ini. Sudah ditautkan pada tanggal 2 November 2023. Dan sekarang akun Google Ads ini bisa melihat jumlah penayangan ya, bisa melakukan pemasaran ulang dan juga bisa melakukan interaksi atau engagement gitu. Nah, itulah bagaimana cara menautkan akun channel YouTube ke akun Google Ads untuk kita lakukan pemasaran ulang. Nah, langkah selanjutnya setelah kita tautkan akun channel YouTube ini, maka kita akan kumpulkan audiens ya, atau orang-orang yang sudah pernah menonton video kita di channel YouTube ini. Kita bisa menuju ke menu alat di sini atau tools ya kalau bahasa Indonesianya. Kemudian ada pustaka bersama. Di sini kita klik pustaka bersama, ada pengelola audiens. Ya teman-teman, di segmen data Anda ini kita klik tanda plus ini ya untuk menambahkan audiens baru, segmen audiens baru. Kita klik saja di sini plus, kemudian datanya dari mana? Kita ambil dari pengguna YouTube ya, karena tadi kita sudah menautkan channel YouTube. Kita klik saja. Nah, di sini kita beri nama saja, misalnya penonton YouTube Jian Tutorial gitu ya. Kemudian kita pilih channel YouTube-nya, di sini kita klik ya, ini sudah ditautkan tadi. Kita klik saja. Nah, kemudian tindakannya apa? Melihat video apapun ya selama 30 hari terakhir, atau kita klik saja di sini melihat video tertentu. Nah, kalau melihat video apapun berarti siapapun yang pernah nonton di channel YouTube Jian Tutorial ini, baik video manapun itu akan dikumpulkan. Tapi kalau kita pilih yang melihat video tertentu, kita bisa memilih yang menonton video-video tertentu saja. Itu misalnya video tentang Google Ads ya, ini kita klik saja, atau beberapa video kita klik di sini. Yang pernah nonton video-video tertentu kita pilih boleh ya. Tapi di sini saya akan pilih saja yang pernah menonton video apapun di sini. Selain itu juga ada pilihan yang lain ya di sini. Ada pernah melihat video apapun yang diiklankan, kemudian pernah melihat video tertentu yang diiklankan, atau pernah subscribe ya, atau pernah mengunjungi halaman channel, atau yang sudah menyukai video apapun gitu ya.
ataupun juga yang pernah menambahkan video apapun ke playlist dan juga pernah membagikan video apapun. Ini tergantung dari teman-teman ya menentukannya mau yang mana gitu. Kalau misalnya mau menjual produk tertentu yang berkaitan dengan video tertentu, tentu akan lebih tepat kalau kita pilih yang melihat video tertentu, pilih video yang berkaitan dengan produk yang akan kita pasarkan. Gitu teman-teman. Nah, durasinya ini biasanya 30 hari terakhir ya, atau kalau teman-teman punya selera lain, misalnya dalam 7 hari terakhir juga bisa. Jadi orang-orang yang akan dikumpulkan ini yang sudah pernah menonton hari ini sampai dengan 30 hari ke belakang ini akan dikumpulkan. Kalau misalnya ini diisi dengan angka 7 ya berarti 7 hari ke belakang itu akan dikumpulkan. Lebih dari itu nggak dilihat lagi atau nggak dikumpulkan lagi gitu. Oke, kemudian setelah seperti ini kita klik lanjutkan saja. Dan kemudian klik selesai. Kita sudah berhasil untuk membuat segmen data untuk audiens kita dari penonton yang ada di YouTube. Selanjutnya bagaimana cara kita memtarget mereka melalui iklan ya. Iklan di Google Ads ini yang akan kita pilih adalah dengan menggunakan iklan Performa Max. Jadi sekarang kita akan membuat kampanye baru ya. Klik tanda plus ini, kemudian buat kampanye. Setelah itu kita pilih tujuannya ya. Misalnya saya akan gunakan tujuan traffic situs ya untuk menuju ke website. Dan ini kita lanjutkan. Lalu pilih jenis kampanyenya, kita akan menggunakan Performa Max ya. Ini agar kita bisa menjangkau audiens di seluruh Google ya, di produk-produknya Google. Klik, kemudian masukkan namanya di sini, nama kampanyenya ya. Ini untuk mengidentifikasi saja, bebas namanya apa saja boleh. Kemudian klik lanjutkan. Ya, di sini ada fokus Anda untuk apa gitu ya. Apa fokusnya konversi atau pilihannya yang lain, ini tergantung dari akun Google Ads-nya ya. Ada yang sudah ada konversi, ada yang fokusnya untuk maksimalkan klik ya. Dan ini tergantung dari akun Google-nya. Karena akun Google Ads saya ini sudah bisa untuk fokus ke konversi, saya akan pilih fokusnya konversi. Jadi nanti saya hanya akan membayar iklan ketika terjadi konversi. Oke, yang lainnya kita biarkan saja, kemudian klik lanjutkan atau berikutnya di sini. Lokasinya kita buat Indonesia ya, atau bisa juga pilih yang lain. Kalau teman-teman akan menjual produk yang sesuai dengan lokasi tertentu, bahasanya kita buat saja semua bahasa ya. Karena nanti target kita adalah orang yang pernah menonton video kita tadi. Jadi kalau misalnya video kita bahasa Indonesia ya kemungkinan banyak orang-orang yang berbahasa Indonesia gitu. Di sini nggak perlu kita tentukan lagi, sebenarnya nggak masalah. Termasuk lokasi juga ya. Jadi lokasinya adalah di mana lokasi mereka pernah menonton video kita. Lalu bisa kita klik di sini untuk aset yang otomatis dibuat. Ini nggak akan saya centang ya. Ini saya buangkan saja untuk aset teks dan URL finalnya ini. Nggak usah dibuat otomatis, kita akan bahas secara manual saja. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini kita akan membuat aset satu ya, grup aset satu. Kita membuat kata-kata iklannya di sini. Iklan kita nanti akan tampil di YouTube, di Gmail, penelusuran, display, dan discovery. Kita tuliskan URL finalnya di sini. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian kita masukkan gambar. Ini gambar untuk iklannya. Klik tanda plus. Kita bisa tinjau ya di sini. Ada gambar yang tersedia. Ya, misalnya ini akan kita gunakan, tapi ini nggak akan saya gunakan, saya akan hapus saja. Nah, saya akan pilih gambar yang lain ya. Misalnya yang ini ya, website. Kalau teman-teman belum ada gambar di sini, kita bisa upload ya. Saya upload gambar baru di sini dari komputer. Karena ini sudah ada, tinggal saya pilih aja, kemudian klik simpan. Lalu logonya, ini logonya bisa kita ganti ya, menggunakan logo yang kita punya ya. Saya akan gunakan yang ini logonya. Kalau memang belum ada, kita bisa upload logo baru juga bisa. Kemudian video, kalau memang ada, kita bisa masukkan video dari channel YouTube kita ya di sini. Yang ini ya, jasa pembuatan website. Kemudian saya simpan. Dan kemudian untuk teksnya kita buat di sini judulnya. Ya, di judul ini kita bisa membuat sampai dengan 15 judul ya. Tapi saya akan buat 2 saja. 3 lah ya. Di sini saya buat harga terjangkau. Itu ya. Kemudian di bagian judul panjang. Nah, di sini judul yang lebih panjang lagi sampai dengan 90 karakter. Oke.
Kemudian ini juga bisa sampai dengan 5 judul yang panjang-panjang. Dan lalu deskripsinya saya akan buat di sini. Nah, jadi nanti preview iklan kita akan seperti ini tampilnya ya. Ini kalau di penelusuran, ini kalau di Gmail ya. Kemudian kalau di YouTube seperti ini ya. Di display seperti ini contohnya. Discovery. Nah, itu contoh-contoh iklan yang akan ditampilkan nanti. Nah, kemudian kita klik nama bisnisnya apa, kita tulis saja di sini. Dan CTA-nya, call to action-nya kita buat otomatis saja, atau kita tentukan juga bisa, misalnya pelajari lebih lanjut, atau minta harga, daftar sekarang ya. Kita pilih pelajari lebih lanjut, atau kita buat otomatis yang sesuai dengan kombinasi dari kata-kata iklan tadi. Gitu, kita biarkan saja otomatis. Dan kemudian disinilah kita akan menempatkan segmen audiens ya, tambahkan sinyal audiens yang tadi sudah kita buat, yaitu audiensnya adalah orang-orang yang sudah pernah menonton video kita di YouTube. Klik di sini, tambahkan sinyal audiens. Nah, kita akan buat audiens baru ya, audiens baru. Klik di sini. Audiens baru ini dari mana? Yaitu dari data Anda ya. Kita klik saja di sini, kemudian jelajahi. Nah, ini dari pengguna YouTube ya, kita pilih. Nah, pengguna YouTube ya, ini tadi kita pilih saja di sini. Penonton YouTube Jian Tutorial ya, kita centang. Kemudian kalau misalnya ada dua tadi yang sudah kita buat di sana tadi, kita bisa pilih dua-duanya juga bisa di sini. Oke, seperti itu. Kemudian di sini kita berikan nama, yaitu segmennya yaitu penonton ya. Ini bebas sih namanya ya, untuk identifikasi saja. Seperti itu, kemudian kita simpan saja di sini. Atau kita kalau misalnya mau di filter lagi dengan demografi juga bisa di sini ya. Kita pilih yang minat tertentu gitu ya, atau yang dengan peristiwa kehidupan tertentu, atau pernah minat beli tertentu juga bisa kita pilih lagi. Tapi sebaiknya kalau misalnya sudah kita filter dengan penonton YouTube ini, ya ini kita biarkan saja nggak apa-apa. Kemudian kita klik simpan. Oke, kemudian kita sini sudah sampai membuat aset, kemudian menentukan sinyal audiens. Kita klik berikutnya. Kita akan menentukan anggarannya, ya. Jadi kita tentukan anggaran, kita mau menggunakan anggaran harian rata-ratanya berapa. Kita direkomendasikan 50.000 per hari di sini ya. Dengan estimasi mingguannya ini akan mendapatkan sekitar 113 konversi dalam satu minggu dengan biaya 3.100 per konversi gitu. Atau kita bisa menetapkan anggaran sendiri di sini juga bisa ya. Kemudian setelah itu kita tentukan anggarannya, kita klik berikutnya dan akan menuju ke ringkasan. Ini kita bisa meninjau apakah kampanye kita sudah benar, siap diluncurkan atau belum. Nah, ini ada kesalahan ya. Minimal dua deskripsi diperlukan ya, kita perbaiki lagi karena tadi hanya membuat satu deskripsi ya di sini. Nah, ini salah. Deskripsinya harus 2. Jasa pembuatan website dengan harga terjangkau, kita tambahkan lagi hasil profesional, itu misalnya seperti itu. Ya, ini tentunya kalau teman-teman nanti membuat dengan serius harus lengkap ya, dan dipikirkan kata-katanya, copywriting-nya agar lebih menarik gitu. Karena ini hanya sebagai contoh saja, biar nggak terlalu lama mikirnya nih ya. Saya akan buat ya agak asal-asalan aja gitu ya. Ini hanya contoh saja. Klik berikutnya, kemudian klik lagi berikutnya, dan di sini akan dicek ada error atau enggak. Kalau sudah nggak ada, maka ini siap untuk dipublikasikan ya. Kita siap atau kita ganti nama ini biar lebih rapi ya, misalnya Pujianto 2 gitu ya. Kita karena punya 2 iklan. Kemudian kita klik publikasikan kampanye. Oke teman-teman, jadi kampanye yang baru saja kita buat sudah dipublikasikan ya. Dan ini nanti akan melalui tahap peninjauan, diperiksa sesuai kebijakan atau enggak. Kemudian kalau sudah sesuai nanti akan tayang dan kita akan melihat konversinya berapa gitu ya. Nanti di matriksnya hasilnya akan kita lihat setelah itu dilakukan pemeriksaan dan kemudian sudah tayang ya. Jadi begitu cara untuk mentarget penonton yang sudah menonton video kita di YouTube. Kemudian kita target dengan iklan melalui iklan di Google Ads. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.